Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Abdullah dari kelas 10 Akil 2. Saya di sini ingin menjelaskan ketenagakerjaan ekonomi. Ketenagakerjaan kebudayaan mempengaruhi ketenagakerjaan, angkatan kerja, ketenaga kerja, kesempatan kerja, peningkatan kualitas kerja, sistem pengupahan, pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, teori historis, teori klasik, teori neoklasik, pengangguran, sebab pengangguran, jenis-jenis pengangguran, dampak pengangguran, cara mengatasi pengangguran. Beberapa istilah dalam dunia ketenagakerjaan. 1. Angkatan kerja adalah bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Angkatan kerja dibagi menjadi dua golongan, yaitu A. Golongan bekerja, employment, adalah angkatan kerja yang benar-benar mempunyai pekerjaan atau sudah diserap oleh permintaan kerja. Golongan ini dibagi lagi menjadi dua golongan, yaitu 1. Bekerja penuh, full employment. 2. Yang bekerja tidak penuh atau setengah menganggur. B. Pengangguran unemployment adalah angkatan kerja yang ingin bekerja tetapi belum mendapat pekerjaan. Tingkat partisipasi angka kerja. Tingkat partisipasi angka kerja adalah angka perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja yang dinyatakan dalam persentase. TPAK adalah angkatan kerja jumlah penduduk usia 15 ke atas kali 10%, 100%. 2. Bukan angkatan kerja adalah mereka yang termasuk tenaga kerja tetapi tidak bersedia untuk bekerja meskipun ada permintaan kerja. Misalnya anak sekolah atau mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pengangguran sukarela. 3. Tenaga kerja adalah seluruh penduduk yang dapat bekerja jika ada permintaan kerja. Menurut undang-undang dibatasi antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Tenaga kerja adalah angkatan kerja tambah bukan angkatan kerja. 4. Kesempatan kerja adalah peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan bakat masing-masing. 5. Penduduk bukan usia kerja adalah mereka yang tidak mampu dan tidak mau bekerja meskipun ada permintaan kerja. Menurut undang-undang dibatasi yaitu di bawah usia 15 tahun seperti anak-anak atau usia wajib belajar, dan di atas usia 65 tahun seperti pensiunan usia lanjut. Angka ketergantungan jumlah penduduk non-produktif dalam setiap 100 orang penduduk produktif disebut angka ketergantungan. Dilihat dari segi ekonomi, makin tinggi angka ketergantungan penduduk, makin berat beban penduduknya. Angka ketergantungan DR adalah jumlah penduduk usia non-produktif jumlah penduduk usia produktif kali 100%. 6. Pengangguran adalah penduduk usia kerja yang belum mendapat lowongan untuk bekerja. Orang semacam ini merugikan negara dan secara khusus memberatkan keluarga karena kebutuhannya menjadi beban atau tanggungan keluarga yang sudah bekerja. Indikator tingkat beban disebut dependensi ratio atau DR. Ketenaga kerjaan tingkat pengangguran dapat dicari dengan menggunakan rumus. Sedang mencari kerja TP sama dengan X 100 angkatan kerja. Ketenaga kerjaan pengangguran terbuka, setengah menganggur, pengangguran tidak sekentara, macam-macam pengangguran. 1. Pengangguran terbuka open unemployment adalah bagian dari angkatan kerja yang saat ini benar-benar tidak bekerja dan atau sedang mencari pekerjaan. 2. Pengangguran tidak kentara adalah angkatan yang kerja yang bekerja tetapi sebetulnya mereka adalah pengangguran jika dilihat dari segi produktivitasnya yang rendah. 3. Setengah menganggur adalah tenaga kerja yang bekerja tidak secara penuh. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya pengangguran. 1. Pengangguran siklis. 2. Pengangguran friksional. 3. Pengangguran teknologi. 4. Pengangguran musiman.
5. Pengangguran struktural. 6. Pengangguran sukarela. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Pengangguran siklis adalah pengangguran yang terjadi akibat gelombang konjungtur atau fluktuasi ekonomi yang melanda kehidupan ekonomi dunia. Misalnya, resesi ekonomi atau depresi. 2. Pengangguran friksional atau pengangguran sementara adalah pengangguran terjadi hanya untuk sementara waktu. Misalnya pengangguran karena sedang menunggu panggilan kerja atau karena mogok kerja menuntut kenaikan upah. 3. Pengangguran teknologi adalah pengangguran sebagai akibat perubahan teknologi, misalnya penggantian tenaga kerja oleh mesin, komputer, atau tenaga robot. 4. Pengangguran musiman adalah pengangguran sebagai akibat perubahan musim atau kegagalan musim. Misalnya pada musim paceklik banyak petani yang tidak berhasil panen dan tidak bisa mengolah tanahnya. 6. Pengangguran sukarela atau voluntary adalah pengangguran akibat perubahan struktur ekonomi dan corak perekonomian adalah pengangguran karena adanya orang yang sebenarnya masih bisa bekerja tetapi dengan sukarela tidak bekerja. 5. Pengangguran struktural adalah pengangguran akibat perubahan struktur ekonomi dan corak perekonomian. Sebab-sebab pengangguran. 1. Kesempatan pekerjaan yang tersedia lebih sedikit dibandingkan penawaran pekerjaan. 2. Tidak sesuai dengan syarat-syarat yang diminta dengan keterampilan tenaga kerja. 3. Rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja. 4. Pengusaha yang mementingkan laba dibandingkan kesempatan kerja yang diberikan kepada pencari kerja atau perusahaan yang padat modal. 5. Ketidakstabilan perekonomian, politik, dan keamanan. Dampak pengangguran terhadap ekonomi. A. Menurunkan tingkat kemakmuran masyarakat. B. Pendapatan pajak pemerintah rendah. Melemahnya pertumbuhan ekonomi. D. Menurunnya tingkat produksi barang dan jasa. E. Menurunnya atau hilangnya keterampilan karena keterampilan hanya dapat dipertahankan dengan praktek. Menganggur terlalu lama mengakibatkan menurunnya keterampilan. F. Menimbulkan ketidakstabilan keamanan dan sosial politik. Mengintensifkan pekerjaan di daerah pedesaan yang bersifat padat karya untuk mengurangi pengangguran tenaga kerja kasar di pedesaan. Mendirikan pusat-pusat atau balai latihan kerja untuk menyiapkan tenaga keterampilan dan kreatif. Meningkatkan transmigrasi untuk mengurangi pengangguran di daerah padat penduduk dan memeratakan tenaga kerja. Industrialisasi untuk menyerap tenaga kerja. Menggiatkan program keluarga berencana untuk mengurangi dan menghambat pertambahan penduduk jumlah sehingga pertambahan jumlah angkatan kerja bisa terkendali. Cara mengatasi pengangguran. 1. Mengadakan proyek SP3 untuk menyerap lulusan perguruan tinggi yang diharapkan jadi pelopor pembangunan dan pembaharuan di pedesaan. SP3 singkatan dari Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan. Pendorong pembangunan di daerah pedesaan untuk bisa menyerap tenaga kerja di pedesaan. Penyediaan dana kredit secara lebih meluas dan merata bagi peningkatan kegiatan produksi padat karya. Tingkat kurs devisa yang realistis dan memberikan intensif bagi peningkatan ekspor. Pengeluaran pemerintah ditujukan untuk memperluas kesempatan kerja produktif sebanyak mungkin. Cara mengatasi pengangguran. Sistem pengupahan. A. Sistem menurut waktu, misalnya seperti upah harian, upah mingguan, dan upah bulanan. B. Upah menurut prestasi adalah upah berdasarkan hasil prestasi karyawan. Upah skala adalah upah berdasarkan perubahan hasil produksi. D. Upah indeksi adalah upah berdasarkan pada perubahan harga barang-barang kebutuhan sehari-hari. E. Upah premi adalah upah selain yang diterima setiap bulan oleh karyawan juga ditambah dengan premi yang diterima setiap akhir tahun. F. Upah co-partnership adalah di samping menerima upah, pekerja juga diberi pemilik saham sehingga karyawan berhak menerima keuntungan atau dividen perusahaan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.